Shalom Jemaat Philadelphia yang terkasih, apa kabar semuanya? Luar biasa, Philadelphia, Kasih saudara. kasih persaudaraan. Kita lakukan. Sebelumnya kita mau sama-sama bilang selamat tahun baru 2021. Haleluya. Selamat datang di tahun yang baru saudara. Saudara ada sukacita dalam tahun yang baru? Haleluya, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Di tahun yang baru ini mari yang keluar dari mulut, lidah, bibir, hati, pikiran, perasaan, kehendak kita adalah rasa syukur. Rasa bahwa apapun yang kita boleh lalui di tahun 2020 dan sampai kepada detik ini 2021. Semata-mata Tuhan bukan karena kami tapi hanya karena anugerah-Mu Yesus. Mari kita tutup mata kita saat ini. Kita berdiri di kaki kita untuk menghormati Tuhan di tahun yang baru ini. Bapa ini kami, Bapa di awal tahun yang baru. Haleluya Yesus. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Siapkan hatimu Philadelphia. Mari kita datang menyongsong tahun yang baru saat ini dengan sukacita kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih sama Tuhan. Haleluya. Kau siapkan hatimu dan jadikan ini doamu. Bilang bersama, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Jadikan ini doamu Philadelphia, katakan, ku ada dalam keheningan, kau katakan anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan kepada Tuhan, bilang, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama
nama Tuhan Yesus. Untuk tahun yang baru. Anugerah-Mu Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Sirabadabaya masekarabarabaya labai. Terus Philadelphia lebih dalam lagi. Yesus. Bebaskan rohmu Philadelphia. Bilang Tuhan Yesus, 2021 adalah tahunmu Tuhan. Tahun di mana anugerah-Mu turun. Anugerah-Mu turun untuk setiap umat-Mu. Haleluya. Kami menghormati-Mu, Raja di atas segala raja. Kami mengakui Engkau, otoritas dari Tuhan. Dimuliakan, mari hormati Yesus, ditinggikan. Ini yang mau kami ucapkan di tahun yang baru. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tinggikan Yesus, katakan dimuliakan. Yesus kami tinggikan. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Hormati Yesus, Philadelphia. Katakan lebih lagi. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Kau Raja aku yang bertahta. Hidup kami serahkan kepada tangan-Mu, ya Kau yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dalam 2021 ini yang kami nyatakan. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Dalam kehidupan ini Tuhan, setiap chapter. Yesus Tuhan, Kau Raja ku. Haleluya Yesus, Raja di atas segala raja. Kau bertahta Yesus, Kau bertahta Yesus. Haleluya. Saudari Junit, silakan pimpin di dalam doa pembuka ibadah.
berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan, akan memulai ibadah awal tahun ini Tuhan. Kiranya Kau turun hadir bersama kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Philadelphia, Kasih persaudaraan kasih persaudaraan. kita lakukan. Mari kita berjalan dengan kuasa Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan di 2021 ini. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus Philadelphia. Happy New Year 2021. Tuhan Yesus beserta kita, come on. Yes Jesus. Philadelphia, mari kita saksikan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, yes Lord, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, katakan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Saksikan Philadelphia bilang, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yesus Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, di 2021 Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja di dalam tahun ini. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi Philadelphia, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai
Saudara masih terus ingin memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk. Kita tetap menyembah, mengucap syukur dalam hadirat Tuhan. Percaya bahwa di tahun yang baru ini hanya Tuhan saja yang menetapkan langkah-langkah orang yang dikasihinya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, katakan sebab Tuhan menopang. Jadikan ini doamu Philadelphia, katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh gak bakal sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari katakan bersama, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai, amin, betul, sebab Tuhan menopang tangannya. Bilang sama Tuhan Yesus, katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau sama-sama percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan hanya Dia yang menopang kehidupan kita. Haleluya. Saudara saya untuk bangkit berdiri. Sebentar kita mau sama-sama menerima firman Tuhan. Bagian yang terbaik, yang perdana, saudara, yang fresh di tahun yang baru ini. Mari kita mau tangkap dengan hati yang haus. Yang haus ingin menerima sesuatu yang baru di tahun ini. Bapa, kami ada karena anugerah-Mu. Dan oleh sebab itu kami meninggikan Engkau di tahun yang baru ini sebagai Raja di atas segala raja. Bukan cuma sebagai Tuhan di mana kami cuma bisa minta-minta Tuhan, enggak. Tapi kami mau menaruh Engkau di tempat yang tertinggi, di tahta yang tertinggi Tuhan. Di tahun 2021 ini kami mau merubah cara pandang kami Tuhan Yesus tentang Engkau.
yaitu Engkau adalah Raja yang pantas untuk kami layani. Bukan cuma buat kami minta-minta Tuhan, tapi Engkau yang pantas untuk kami hormati. Bahwa sesungguhnya kedaulatan, otoritas di tahun 2021 ini mulai dari tanggal 1 Januari ini Bapa, sampai nanti 31 Desember lagi semuanya adalah punya Engkau Yesus. Kami mau belajar taat, mau belajar setia, mau belajar patuh, mau belajar manut Tuhan Yesus kepada Engkau Rajaku. Karena inilah tujuan hidup kami, hanya untuk mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Melayani-Mu ya Rajaku Yesus, dengan apa yang kami punya kami bisa. Hanya itu Tuhan Yesus, gak lebih gak kurang Tuhan, hanya itu yang kami ingin lakukan seumur hidup kami Yesus. Dan biarlah Bapak sebentar pujian ini menyatakan ikrar apa yang ada di hati kami untuk Engkau Yesus. Rajaku, Kau yang pantas mendapatkan tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan kami. Engkaulah pusat kehidupan kami, Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkau adalah alasan kenapa kami hidup saat ini. Dan inilah untuk Engkau Tuhan. Biar kami masuk ke dalam rencana-Mu Bapa, bukan kebalikannya. Bukan kebalikannya, rencana kami cocokin ke Engkau, enggak Tuhan. Tapi rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu yang boleh kami jalani di 2021 ini. Ramashika Rabaya Ramasiraya Bayaraya Namaya. Dan inilah pujian kami, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Bilang jemaat, pikiranku, kasih semua ke Tuhan, kehendakku, betul Yesus, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari Philadelphia, jadikan ini doamu. Mengiringmu seumur hidupku, nyatakan ini sama Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan semua sama Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. Kalau kami teguh itu karena Engkau Tuhan. Teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Rabaya kami mau masuk rencana-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Inilah janji kami Tuhan di tahun yang baru ini. Karena Yesus kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan baru bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku. Mari Philadelphia nyatakan, masuk dalam lebih sungguh lagi rencana-Mu Bapa. Yes Tuhan, pikiranku, lihat setiap hati, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, yes, hanya di dalam-Mu. Biar kami teguh tahun ini, yes, yang pasti hanya bersama-Mu. Yes Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Iramasira baraya kamasya. Saudara Rio memimpin dalam doa sebelum firman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Thank you Jesus. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga mulia, Bapa kami mengucap syukur. Kami yakin dan percaya pagi hari ini pujian kami, persembahan kami berbau harum dari Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, saatnya untuk kami menerima firman-Mu. Kau buka hati dan pikiran kami, Kau kuduskan kami. Jauhkan roh-roh jahat yang akan mengganggu Tuhan. Biar kami bisa menerima firman-Mu dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia, biar firman-Mu bisa sampai ke dalam tiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, memanjatkan doa dan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Gembala, kami persilahkan untuk ke altar. Haleluya, puji Tuhan. Selamat tahun baru saudaraku semua. Kita sudah ada di tahun 2021. Bisa katakan sama-sama haleluya, haleluya. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita percaya bukan kebetulan, tapi kehendak Tuhan kalau kita semua masih ada sebagaimana kita ada dan boleh memasuki kembali langkah yang pertama di tanggal 1 Januari 2021 ini ya, tahun yang baru. Puji Tuhan.
Nah, renungan firman Tuhan pada awal tahun 2021 ini saya kasih judul Tinggal di dalam Kristus, ya. Judul dari firman Tuhan atau tema firman Tuhan pada pagi ini adalah tinggal di dalam Kristus. Saudaraku, biarlah saudara menyimak beberapa saat ini supaya saudara bisa menangkap apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun 2021 ini, ya. Kita sekali lagi ucapkan Happy New Year, ya. Selamat memasuki atau masuk di tahun yang baru, saudaraku. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mengambil atau kita akan sama-sama membaca dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 tentang pokok anggur yang benar. Saya mengundang kita berdiri semua. Mari kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat 8, ya, pokok anggur yang benar. Ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Nah saudaraku, berdasarkan ayat-ayat ini, tahun 2021 inilah pesan dari gembala saudara di tahun 2021, ya. Biarlah pesan ini menjadi sesuatu yang saudara pegang untuk menjalani tahun 2021. Ya, pesannya adalah tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Biarlah saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus pun tinggal di dalam kita. Kenapa? Sebab di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, akan terbuang menjadi kering dan binasa. Saudaraku, tahun 2021 hanya mereka yang tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus ada perlindungan, ada penjagaan, ada penyertaan, ada kekuatan, ada kehidupan dan seterusnya. Tetapi di luar Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan katakan
kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan kita akan terbuang, kita akan ditolak, kita akan terkucilkan. Saudaraku, kekayaan kita, kepintaran kita, kehormatan kedudukan kita tidak dapat menolong. Hanya kalau kita bawa semua kekayaanmu, hartamu, keluargamu, kejabatanmu, kesehatanmu di dalam Tuhan Yesus. Baru di dalam Tuhan Yesus ada perlindungan. Di luar Tuhan Yesus kita akan terbuang. Saudaraku, tahun 2020 memberikan banyak pengajaran kepada kita. Tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 sesungguhnya secara rohani mengajar kita banyak bagaimana kita memerlukan Tuhan Yesus sebagai pelindung kita. Bayangkan kalau saudara terpapar COVID-19, kita akan dibuang, saudaraku, istilah kerennya diisolasi mandiri. Kan sesungguhnya kita juga terbuang dari keluarga, terbuang dari kantormu, terbuang dari masyarakat, terbuang dari segala-galanya, dari gereja apa. Saudara coba terpapar COVID-19, datang ke gereja, apa nggak bubar itu gereja? Saudara datang ke keluarga, biarpun istri yang mengasihi kita, anak yang mengasihi kita, bilang, papa jangan deket-deket, papa jangan deket-deket, ya kan? Pakai masker, cuci tangan, begitu aja. Kita tertolak, kita terbuang, saudaraku. Dan bahkan kita ditaruh ya di rumah-rumah atau rumah sakit isolasi, kita terbuang. Dan bukan hanya terbuang, kita akan jadi kering, kata firman Tuhan. Kita akan stres, kita akan depresi, kita tidak lagi punya hope, tidak punya lagi gairah, tidak punya lagi harapan. Kering, jiwa kita kering, semangat kita kering, pikiran kita kering. Itu baru COVID-19, saudaraku, yang di ujung-ujungnya bisa binasa. Belum masalah-masalah yang akan datang yang mungkin lebih besar yang kita nggak bisa bayangkan. Oleh sebab itu sama-sama kita katakan perlahan-lahan ya pesan Gembala tahun 2021. 2, 3. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Sebab di luar Tuhan Yesus Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, akan terbuang menjadi kering dan binasa. Puji Tuhan. Biarlah kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus seperti ranting-ranting yang menempel kepada pokok anggur yang benar. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 katakan, mula pertama adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu telah datang ke dalam dunia untuk menebus salah dan dosa kita. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dari yang tidak ada menjadi ada karena firman. Jadi saudaraku, tinggal di dalam Kristus juga berarti tinggallah di dalam firman Tuhan. 2021 saya berharap kita bisa lebih mendalami firman Tuhan dan tinggal di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji begini, kalau tahun 2021 saudara dan saya tinggal di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang ke-7 katakan, baca sama-sama saudaraku, 2-3 dengan iman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Janji Tuhan untuk saudara dan saya di tahun 2021 ini, jikalau saudara dan saya mau tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita minta Tuhan akan menerimanya, ya. Tuhan akan kabulkan, ya. Tuhan akan mendengar segala doa dan permohonan saudara. Oleh sebab itu, alangkah pentingnya kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir seringkali digambarkan sebagai perjalanan iman percaya kita sebagai orang-orang percaya. Mesir adalah gambaran dari dunia ini dan Firaun adalah gambaran dari setan, penguasa dunia ini yang menjajah, yang menyiksa, yang memberikan segala sesuatu yang membuat menderita bangsa Israel waktu itu, sehingga mereka berteriak sama Tuhan, berdoa untuk minta kelepasan sama Tuhan, dan Tuhan mengirim Musa. Musa gambaran daripada Tuhan Yesus yang datang untuk mengeluarkan bangsa ini keluar dari tanah penjajahan Mesir. Dan mereka mulai berjalan kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, Kanaan, yang berkelimpahan air susu dan madu. Mereka mulai dari pengalaman melewati Laut Merah. Ya, mereka tenggelam di dalam laut yang begitu dahsyat. Itu menggambarkan baptisan air. Ya, Yesus katakan kepada Nikodemus bahwa kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah kecuali kamu dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus. Dan bangsa ini melewati baptisan air yang besar. 1 juta lah kurang lebih bangsa yang keluar itu. Dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai bayi, ya, Tuhan membungkus dengan air seakan-akan begitu, dan mereka menginjak tanah yang baru, bukan lagi di tanah Mesir yang ada di Afrika, mereka masuk ke tanah Arab yang ada di Asia, dan mereka mulai perjalanan menuju Kanaan. Kankah kita juga dibebaskan oleh Tuhan Yesus karena kasih yang begitu besar? Kita menyatakan iman kita lewat baptisan air, dan Tuhan memimpin bangsa ini pada waktu siang dengan awan, tiang awan, dan waktu malam dengan tiang api, yang membayangkan juga pimpinan dari Roh Kudus kepada kita semua. Saudaraku, perjalanan dari Mesir menuju Kanaan sesungguhnya paling lama hanya 40 hari, ya, itu sudah sampai. Tetapi kenapa bangsa ini berputar-putar sampai 40 tahun? Dan tidak semua juga mereka masuk ke Kanaan, sebagian besar mereka tidak bisa melihat, hanya Yosua dan Kaleb dan anak-anak di bawah umur 20 tahun pada waktu itu yang masuk di Kanaan. Saudaraku, seringkali kita tanya kenapa Tuhan merelakan, menyebabkan bangsa ini tidak sampai-sampai. Ulangan pasal 8, ya, Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3 katakan begini. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Ini salah satu jawaban Tuhan, ya. Mari baca sama-sama. Kenapa bangsa Israel sampai 40 tahun berputar-putar di padang gurun? Ayat 2 dan 3. Baca sama-sama. 2, 3. Ingatlah
kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat seterusnya, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Ya, perhatikan, untuk membuat engkau mengerti apa yang Tuhan mau kita mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi manusia hidup bukan dari hal-hal jasmani saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan. Oleh sebab itu alangkah pentingnya firman Tuhan. 40 tahun, saya seringkali katakan inilah universitas yang mendidik paling lama di dunia ini. Mana ada seorang mahasiswa yang sampai 40 tahun, tapi bangsa ini ya masuk ke universitasnya Tuhan, dididik Tuhan, ya dididik Tuhan 40 tahun, dan yang lulus juga nggak banyak. Yang dikenal cuma 2 orang yang lulus, ya Yosua dan Kaleb, ya kan. Dan selama 40 tahun, ya kan, nggak tahu berapa ribu SKS. Mata pelajarannya pun cuma 1. Bayangkan saudaraku, tiap hari Tuhan mengajarnya cuma 1. Selama 40 tahun dan enggak ngerti-ngerti, enggak lulus lagi. Masa kita juga beletnya kayak bangsa Israel waktu itu? Jangan saudaraku. Tahun 2021 biarlah kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan katakan, pelajaran utamanya adalah manusia hidup bukan karena makanan saja, tetapi karena firman Tuhan. Itu harus dimengerti, dialami, didalami. Oleh sebab itu pesan tahun 2021, tinggallah di dalam Kristus, tinggallah dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup saudara. Hal ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya, dikatakan oleh iblis, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Padahal Tuhan Yesus waktu itu juga memang sedang lapar-laparnya, ya kan, karena 40 hari tidak makan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari bangsa Israel. Itu sebabnya mereka tidak bisa menangkap pesan Tuhan yang begitu sesungguhnya mudah untuk mereka bisa masuk ke tanah yang baru dengan pemikiran yang baru, dengan sifat yang baru, dengan karakter yang baru. Karena pikiran Mesir, cara hidup Mesir, makanan di Mesir selalu masih ada dalam pikiran mereka. Jangan sampai kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita sudah tinggalkan dunia ini, tetapi dunia masih belum meninggalkan kita. Ya, dia masih ada dalam pikiran kita, masih ada dalam hati kita. Bangsa ini ngomel, mengeluh kepada Musa, katakan enakan di Mesir. Makanannya lebih enak, semuanya lebih enak. Kita bosan makan mana di sini?
Ya kan? Padahal mereka melihat mukjizat-mukjizat Tuhan, mereka punya pengharapan kepada satu tempat yang lebih baik. Mereka nggak ngerti-ngerti. Tuhan kelilingi lagi, dilatih lagi, enggak ngerti juga. Kiranya tahun 2021, saudara dan saya bisa keluar dari segala dunia dengan kebinasaannya. Karena Tuhan Yesus menebus kita, tetapi juga biarlah dunia keluar dari kita. Dan biarlah kita menjadi ciptaan yang baru. Dan untuk itu kita memerlukan firman Tuhan. Sebab 2 Timotius 3 ayat 16 katakan bahwa firman Tuhan itu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2021 mari kita belajar firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Kita nggak tahu kita salah kalau kita tidak dinyatakan kesalahan kita. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan kita. Kita udah punya gaya hidup, karakter, sifat. Seringkali kita bilang memang gua dari sononya begitu. Gua kan orang Sunda memang dari sononya begitu. Gua kan orang Jawa dari dulu. Saudaraku, kita harus merubah kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu menjadi kebenaran dalam kehidupan kita dan kita boleh seperti pokok anggur dan carang-carangnya berbuah lebat. Nah, saudaraku, saya ingin akhiri dengan janji Tuhan ini. Bahwa orang yang tinggal dalam firman Tuhan akan mengalami ini. Dan pengalaman inilah yang akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah dalam hidup kita. Ya, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, kita baca sama-sama ayat ini, dikatakan begini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Puji Tuhan. Pada waktu saudara memperhatikan, kata memperhatikan di dalamnya ada kata hati. Artinya bukan hanya mendengar, tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh, mendengar dengan hati. Memperhatikan, memasukkan segala sesuatu ke hati kita. Perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan ini. Maka saudaraku, pada waktu kita perhatikan firman Tuhan ini, dua janji Tuhan yang besar akan kita alami. Seperti carang yang menempel kepada pokok anggur yang benar, maka aliran-aliran nutrisi, makanan, air, semuanya mengalir dari pokok anggur itu. Dan dua hal ini akan saudara alami di tahun 2021. Wow, puji Tuhan. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Di musim susah, di musim senang, di musim berkelimpahan, di musim berkekurangan, di musim sehat, di musim sakit, damai itu tidak meninggalkan kita. Ya, seperti janji mempelai, kalau mereka mengucapkan janji pada waktu menikah, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan selalu bersama engkau di waktu senang, di waktu susah, di waktu sakit, di waktu sehat, di waktu berkelimpahan, waktu berkekurangan, di segala waktu. Nah, itu janji damai, saudaraku, itu janji sejahtera. Tanpa damai, seorang suami tidak akan pernah bisa memenuhi janjinya. Tanpa damai, seorang istri juga tidak akan pernah. Kita memerlukan damai. Dan dari mana damai sejahtera itu datang? Firman Tuhan katakan, firman Tuhan. Kalau engkau perhatikan firman Tuhan,
damai sejahtera-Mu itu akan datang. Dan kebahagiaan kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah duduk di pantai dan perhatikan gelombang. Gelombang satu datang, hilang ke pantai, gelombang yang kedua menyusul. Itu janji kebahagiaan yang Tuhan berikan. Saudaraku, tahun 2021, hiduplah dalam firman Tuhan. Terimalah janji Tuhan ini. Satu kali saya duduk ngobrol dengan almarhum papi saya. Papi saya agak sakit-sakitan, ya. Dan usianya masih muda waktu itu. Saya ngobrol ke barat ke timur, tiba-tiba saya bertanya begini kepada almarhum ayah saya. Saya tanyakan begini, Pi, coba ceritakan apa yang membuat papi bahagia dalam hidup ini. Saya teringat almarhum ayah saya, dia lihat saya. Kemudian seakan-akan dia menerawang. Dan dia seakan-akan memutar file di komputer otaknya yang namanya bahagia. Beberapa saat seakan-akan dia termenung. Kemudian saya coba masukkan kata untuk gampang kan, kalau kita udah masukkan kata kan cepat gitu. Set. Nah, filenya ketemu. Saya katakan, waktu papi pacaran sama mami. Oh, tiba-tiba ayah saya bilang, gua gak pacaran, gua dijodohin. Oh, gak pacaran. Pada waktu papi honeymoon sama mami, gua gak honeymoon tuh zaman perang, ya kan, DI, TII segala macam, ya dia ceritakan, oh gak honeymoon. Pada waktu papi punya saya, dia lihat saya, dia bilang, lupa gua ya, gimana waktu punya kamu. Waduh, ya dipancing kata-kata gak ketemu yang namanya bahagia. Kemudian saya tanya lagi, Pi, coba papi cerita hal-hal apa dalam hidup papi sekian puluh tahun. Waktu itu mungkin ayah saya berusia 55 tahun, ya, karena beliau meninggal sekitar usia 57. Yang menyusahkan, yang menyakitkan papi. Itu komputer otaknya nggak nunggu 0,00 sekian second langsung udah ketemu. Waduh, dia cerita zaman Jepang dulu begini, zaman normal begini, zaman ini kita ditipu sama si ini. Terus ternyata saudaraku, yang namanya sakit hati, kebencian, kesusahan itu lebih tertanam dalam memori kita daripada yang namanya kebahagiaan. Janji Tuhan, memang kebahagiaan itu tidak seperti sungai, tapi Tuhan katakan kebahagiaan itu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maukah tahun 2021 engkau memiliki kebahagiaan yang tidak pernah berhenti? Di dalam keluargamu, di dalam pekerjaan usahamu, di dalam pelayananmu, dalam segala hal. Tinggallah dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu saya punya kerinduan di tahun 2021 ini, ya. Saya akan kirim kepada saudara, ya, supaya kita mengadakan program membaca seluruh Alkitab selama 1 tahun. Tahun 2021 mari kita baca seluruh Alkitab ini dalam 1 tahun. Disiplinkan saudara, percaya engkau akan hidup dalam firman Tuhan. Dan engkau akan melihat perintah-perintah pribadi dari Tuhan kepada saudara. Saya akan kirimkan setiap bulan daftar. Nanti saudara tinggal kasih tanda. Ya, setiap hari mana yang saudara baca, saya sudah atur ya, ayat-ayat apa, pasal-pasal apa yang dibaca hari demi hari selama 1 tahun itu. Minimum saudaraku, seumur hidup saudara dan saya, minimum 1 kali kita telah baca ini Alkitab. Ya, kalau saudara sudah baca lebih dari 1 kali, mari tahun 2021 tambah lagi 1 putaran lagi.
kita selesaikan membaca Alkitab ini. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, saya tidak kontrol saudara untuk membaca, tapi saya percaya saudara akan disiplin untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau saudara mau baca sendiri boleh, mau baca dengan keluarga juga boleh. Dan saya percaya kuasa firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Dan engkau akan tinggal di dalam Kristus. Dan firman Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Dan firman Tuhan katakan, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, mintalah apa yang engkau kehendaki. Engkau akan menerimanya. Saya percaya tahun 2021, biarpun kita tidak tahu ya ramalan-ramalan para ahli bermacam-macam, tapi ada satu hal yang kita tahu. Immanuel, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Dan tiap langkah kita diatur oleh Dia. Sekali lagi saya katakan Happy New Year. Selamat tahun baru 2021. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita akan mulai tahun 2021 untuk tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan biarkan kasih Tuhan yang besar itu memenuhi kehidupan kita. Ya, di dalam hari-hari kita. Haleluya, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kasih-Nya. Mari kita berdiri, saudaraku. Ingat kebaikannya. Dan anugerahnya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Musik akan mengalun perlahan. Mari kita semua dimanapun saudara berada, di awal tahun yang baru ini, kita merenungkan kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Kita memohonkan Tuhan memimpin kita di tahun 2021. Dan biarlah firman Tuhan selalu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Setiap saudara berdoa, mohon kasih karunia Tuhan yang besar memenuhi kehidupan ini. Katakan sama-sama, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Saudaraku yang kekasih, angkat roti lebih tinggi dari kepala saudara. Di tangan kita ada tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena salah dan dosa kita, supaya kita jangan terpecah-pecah. Saudaraku, kebencian, kemarahan, kekesalan, iri hati, dan lain sebagainya menyebabkan kita terpecah, menyebabkan kita terpisah. Tetapi di awal tahun ini, kiranya tubuh Kristus menyatukan kita kembali, menjadi satu tubuh yang utuh, keluarga yang utuh, gereja yang utuh. Suami dan istri yang utuh, orang tua dan anak-anak yang utuh. Kasih karunia Tuhan bagi saudara semua. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus. Glory buat Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh-Mu tinggal dalam kehidupan kami, menyatukan kami, menguatkan kami. Sekarang saudaraku, angkat cawan minuman. Inilah darah Kristus yang tercurah karena salah dan dosa kita. Firman Tuhan katakan darah Yesus menyucikan salah dan dosa kita, menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Dengan iman saudara yang sakit katakan, aku sembuh karena bilur dan darah Yesus telah menyembuhkanku. Angkat lebih tinggi dari kepala kita, saudaraku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus.
Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus. Hori haleluya. Semua saudara berterima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Kami sudah bersekutu di dalam ibadah tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2021 ini, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Pimpin kami sepanjang tahun ini dalam penyertaan Tuhan. Bungkus lindungi dengan kasih-Mu, jangan sampai kami terpisah dari pokok anggur yang benar. Jangan sampai kami meninggalkan Tuhan, jangan sampai kami keluar dari kasih-Mu yang besar, sehingga kami akan terbuang, kami akan kering dan bahkan kami akan binasa. Tuhan, biarlah firman-Mu selalu mengingatkan kami. Kerinduan kami di tahun 2021, kami boleh menyelesaikan satu buku Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu selama 365 hari ini. Sehingga kami boleh katakan minimum 1 kali kami sudah membaca seluruh Alkitab dari awal sampai akhir. Roh Kudus pimpin kami, berikan kami kebiasaan baru membaca firman Tuhan dengan disiplin di tahun 2021 ini. Terima kasih bagi seluruh jemaat Tuhan yang dengan setia sepanjang tahun 2020 beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara yang berbeda. Indonesia masih dalam zona merah, Jakarta masih dalam zona merah. Kami berdoa kiranya COVID-19 ini bisa dihentikan, bisa diatasi dengan vaksin yang sudah diketemukan. Tetapi kami sangat percaya bahwa perlindungan dari Tuhanlah yang kami perlukan di saat-saat ini. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 yang kami kenal, hamba-hamba-Mu ada yang terpapar, keluarga-keluarga ada yang terpapar, kami mendoakan kuatkan iman mereka. Mereka tidak, biarpun mereka diisolasi, baik di rumah sakit, baik di secara mandiri, tetapi Immanuel Tuhan menyertai mereka. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan sepanjang bulan Januari bahkan sepanjang tahun 2021 ini. Berkati mereka dengan iman yang teguh, berkati mereka dengan pengharapan, berkati mereka dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Selalu menyertai Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh kabinet, untuk diberikan hikmat, kesehatan dalam memimpin bangsa yang besar ini. Sehingga 2021 kemajuan demi kemajuan secara ekonomi, secara kesehatan, budaya, politik dan lain sebagainya akan terlihat bagi bangsa dan negara kami. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat tahun baru saudaraku. Ya, Tuhan memberkati saudara. Hari Minggu adalah minggu pertama di tahun 2021. Kita masih ibadah lewat online seperti ini karena situasi di Jakarta masih belum memungkinkan.
ya, bahkan ibadah onsite saya tidak adakan dulu selama 3 minggu ke depan. Kita lihat perkembangan dari kota kita Jakarta. Tapi tetap semangat. Apapun caranya kita beribadah, yang penting saudara mau mencari Tuhan dan tinggal di dalam Kristus, mendengar firman Tuhan dan diberkati dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Datanglah dengan setia. Dan saudaraku, mulai besok tanggal 2 Januari selama 12 hari sampai tanggal 13 Januari, setiap malam jam 7.30 sampai jam 9, ya, jam 7.30 sampai jam 9 malam kita ada doa malam yang mendoakan bulan demi bulan sepanjang tahun 2021. Ya, jadi besok tanggal 2 Januari kita berdoa untuk bulan Januari. Tanggal 3 kita akan berdoa untuk bulan Februari. Kita juga akan dilayani oleh saudara-saudara kita, hamba-hambanya yang lahir pada bulan itu. Biarlah pesan-pesan Tuhan lewat apa yang dikatakan saudara-saudara kita nanti selama 12 bulan itu, ya, 12 hari kita doa dan puasa, menjadi pengertian tema kita di tahun 2021. Ya. Saudaraku, datang setia, khususnya kalau saudara lahir di bulan Januari, kemudian juga menikah di bulan Januari, ya, ada hari-hari istimewa saudara di bulan Januari, dibaptis di bulan Januari misalnya, datang besok, ya, untuk saya doakan dan impartasi berkat Tuhan. Kita percaya kalau kita sudah mendoakan 12 bulan di tahun yang kita belum tahu apa yang terjadi, kita percaya itu adalah langkah-langkah iman. Bukan berarti saudara yang tidak lahir di bulan Januari tidak datang. Justru saya harapkan seluruh jemaat bisa hadir di 12 hari ini. Karena kita bukan hidup di ulang tahun kita saja, kita udah mulai hidup dari bulan Januari sampai Desember. Tuhan memberkati kita semua. Hari Minggu jam 10.30 kumpul dengan keluarga untuk sama-sama ibadah. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Mari kita berdiri sekali lagi, katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya, haleluya. Angkat tangan iman saudara menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami mohonkan berkat-Mu dan memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati para pelayan Tuhan yang telah melayani dalam ibadah tahun baru ini, baik di ibadah umum, baik juga di ibadah sekolah minggu. Biarlah mereka juga menerima berkat yang khusus daripada-Mu. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat
anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kepunyaan saudara dan saya mulai hari ini tanggal 1 Januari 2021 sampai sepanjang tahun 2021 sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, amin. In Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Di layar saudara juga ada rekening-rekening bank untuk semua persembahan-persembahan saudara. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Amin. Sampai ketemu.